Mustahil. Kaisar Pedang Yan Yu jubah abu-abu tidak bisa membayangkan bahwa dia adalah Kaisar Pedang Dao Dao. Dan dia memotong semua jenis Dao Dao dengan pisau. Setiap kali dia menembak, dia mendominasi langit dan bisa menghancurkan semua benda. Dia adalah seorang kaisar yang kuat. Dan kecepatan ledakan kekuatan tubuh kaisarnya jelas lebih baik daripada seekor semut yang bahkan bukan seorang kaisar. Namun, pisau pencuri ini masih bisa menangkap kekurangannya dalam sekejap, dengan kekuatan terkuat untuk menahan titik terlemah dari pedangnya. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu cepat, tetapi tidak secepat kilat cahaya. Lebih cepat dari naga petir di belakang pisau pencuri ini. Yang membuat jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu semakin terkejut adalah bahwa dia adalah Kaisar Pedang. Pedang Yan Yu setinggi 7 kaki di tangannya secara alami adalah prajurit kaisar, dan Jintu di tangan pedang pencuri sebenarnya adalah dewa, bahkan tidak juga prajurit Kaisar Jundao. Itu hanya sebuah pisau. Para prajurit kekaisaran menghadapi tentara Dao tingkat ini. Di mata jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu, dia tidak perlu dengan sengaja menggertaknya, hanya tabrakan depan dari bilahnya yang dapat meledakkan pisau pencuri menjadi terak. Ini adalah penghancuran mutlak dari level kekuatan. Bahkan Kaisar Saber Yan Yu jubah abu-abu berpikir bahwa pedang pertama dari pedang pencuri ini akan digunakan untuk mengguncang dia dengan pedang Kaisar Met Saber. Dan hanya pedang Kaisar Met Saber yang dapat memblokir pedangnya. Tapi hasilnya, pedang di tangan Qin Yichen itu kejam. Dan itu adalah pedang ilahi aslinya Jintu. Bentuk tubuh sedikit diturunkan. Dan pisau ditembakkan dari atas. Ini adalah cara pisau paling dasar untuk mengimbangi kekurangan ketika tentara jangka pendek dihadapkan dengan senjata jangka panjang. Belum lagi Kaisar Pedang yang bermartabat. Bahkan perbaikan pedang duniawi, ketahuilah bahwa ini adalah teknik pedang paling dasar. Jadi betapa tak tertahankannya tindakan semacam ini di mata Kaisar Pedang Yan Yu. Tetapi bahkan perbaikan pedang biasa ini tahu bagaimana melakukannya, tetapi berani pamer di depannya. Dengan kata lain, Qin Yichen dapat menggunakan teknik pedang paling biasa untuk melawan musuh kuat yang telah menjadi kaisar dengan pedang. Pada saat bilahnya bersilangan, Qin Yichen tiba-tiba meninggalkan pedangnya, dan mencabut pedang dengan kedua tangan. Di dunia ini, hanya Putra Baize yang bisa lolos dari tebasanku. Dalam sekejap, Kaisar Pedang Yan Yu berjubah abu-abu tiba-tiba pulih. Dia adalah Kaisar Pedang. Reaksi dan kekuatan tubuh Kaisar adalah puncak dari semua makhluk hidup. Dia tahu pedang ini. Itu adalah pisau yang diberikan Kaisar Pedang gila pada pencuri ini. Dan itu disempurnakan menjadi teknik pedangnya sendiri. Kaisar Pedang Yan Yu berjubah abu-abu memegang pedang panjang di tangannya. Dia telah melihat kekuatan pedang ini sebelumnya. Dan dia bahkan harus mengakui bahwa itu dapat memperbaiki pedang Kaisar Pedang Gila menjadi pedangnya sendiri. Pedang pencuri ini sebanding dengannya dalam hal ilmu pedang. Pisau pencuri ini sepertinya benar. Pisau ini, saya khawatir hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Putra Baize yang dapat menyembunyikannya. Tapi sayang, dia adalah Kaisar Pedang. Dia tidak bisa menghindari pisau ini, tapi dia bisa dengan mudah memblokirnya. Saya melihat Kaisar Pedang Yan Yu mencibir dengan jubah abu-abu, dan Qin Yichen juga memiliki lebih banyak pedang Wukong di tangannya. Bilahnya terlepas dari sarungnya, dan itu mekar dengan cahaya aneh seperti alam semesta. Cahaya tajam ini membuat Kaisar Pedang Grey Robe Yan Yu terkejut beberapa saat, seolah-olah dari bilah 1 inci yang keluar dari sarungnya, dia melihat alam semesta. Di sarung ini, yang disembunyikan bukanlah pisau, tapi seluruh dunia. Namun, Kaisar Pedang Yan Yu dengan jubah abu-abu tidak peduli. Dia adalah Kaisar Pedang, dan Kaisar Pedang tidak akan pernah kalah dengan pedang pencuri ini. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu menyapu dengan pedang panjang. Dan dia tertawa liar. Tahukah kamu mengapa Kaisar memilih pisau Yan Yu? Tahukah kamu mengapa ujung pisau Kaisar tidak pernah bersembunyi? Karena pisau yang tersembunyi itu butuh waktu untuk keluar dari sarungnya. Karena di dunia ini, kecuali tuannya, dia tidak perlu menyembunyikan kerendahan hatinya di depan keberadaan apapun. Jubah abu-abu pedang Kaisar Yan Yu berbicara saat dia berbicara. Dia adalah tubuh Kaisar, dan kecepatan tubuh Kaisar pasti akan lebih baik daripada Kaisar. Dia tidak menyembunyikan bagian depan. Dapat menggantikan tindakan ini. Dan bahkan momen kilat dan batu api dalam tindakan ini sudah cukup menjadi kesalahan fatal di mata Kaisar jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Pedang. Seperti yang dikatakan Kaisar Pedang Yan Yu jubah abu-abu, bilah tajamnya yang bersinar dengan cahaya bilah abu-abu telah menyapu kepala Qin Yichen. Dengan bilah ini, bilah pencuri ini hanya bisa bersembunyi. Dan persembunyian ini, kekuatan pisau ini akan menghancurkan diri sendiri. Tetapi pada saat cahaya pedang gelap menyapu di depan Qin Yichen, dia melihat suara pedang ilahi kembali dari pinggangnya. Kong, ambil pisaunya kembali ke sarungnya. Ya, cukup bawa pisaunya kembali ke sarungnya. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu terkejut, pencuri ini mempermainkannya. Bilahnya tidak lebih dari 1 inci, dan kemudian ditarik. Tapi di alis Qin Yichen, ada terik matahari yang melonjak. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada jarak sedekat itu, hanya Putra Baize yang bisa memecahkan trik ini. Namun sayang sekali Kaisar Pedang Hui Pao Yan Yu hanyalah Kaisar Pedang. Ia tidak layak dibandingkan dengan Putra Baize.
Kecemerlangan yang menakutkan dari pupil langit naga yang menyala itu meledak dalam kemarahan. Dan dalam sekejap, benturan pedang dan pedang bergema di seluruh dunia. Aku melihat Qin Yichen masih memegang pisau dalam postur hidup harmonis. Jika dia memotong dengan pisau ini, dia benar-benar akan kalah dari Kaisar Pedang Yanyu jubah abu-abu. Untungnya, Hua Dao dan Gental bertukar posisi. Mendesis. Antara langit dan bumi, rasa sakit Kaisar jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu seperti 10.000 pedang dan tangisan darah. Seperti hantu. Dan melihat dahi kirinya telah terbakar. Pada saat itu, untungnya, dia membalikkan kepala sedikit. Yang Zun Long Tiantong menusuk alisnya. Kekuatan pedang alam Kaisar memang bisa dengan mudah dilawan. Tetapi murid langit naga matahari yang menyala-nyala dianugerahkan oleh Kaisar yang berkobar. Dan pukulan ini telah melukai Kaisar Pedang Yanyu jubah abu-abu. Keningnya penuh luka bakar. Kulit dan dagingnya menempel satu sama lain. Dan darah hitam yang menetes membuat pipinya panas seperti mendidih. Aku melihat Hua Daoru memegang pedang untuk melawannya. Pedang dewa ini menyerupai naga putih, yang diubah oleh Huapsu di tengah alisnya. Qin Yichen tidak bisa menghentikan pedang ini, jadi aku menggantikannya. Hua Daoru melihat darah hitam yang menetes dari dahi Kaisar Pedang Yanyu dengan jubah abu-abu, dan tidak bisa menahan cibiran. Idiot! Apa yang membuat orang lain memanggilmu berpikir begitu? Anak usia 3 tahun tidak sebodoh dirimu dalam berkelahi. Aku tidak tahu seberapa besar manfaat yang Yuan Tian diberikan padamu. Biarkan kamu membantunya seperti ini. Tanda seru. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu sangat marah, dan luka bakar di dahinya membuatnya marah. Dia sangat marah, dan cahaya pedang yang keras adalah jawaban terbaik. Tidak perlu mendapat manfaat dari junior brother Yuan Tian, kedua semut ini harus mati hari ini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya pedang gelap merobek langit, menyebabkan klan Mujin runtuh dan merobek bumi. Itu bahkan lebih menyedihkan daripada klan penenun ilahi saat itu. Namun, setelah pedang jatuh, dengusan menyakitkan lainnya dari jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu berasal dari langit dan bumi. Dengungan yang menyakitkan ini, dengarkan baik-baik, dan Anda akan menemukan bahwa itu lebih memalukan dan menyakitkan daripada sebelumnya. Karena meskipun Qin Yichen dan Hua Daoru telah bertukar posisi, pedang Wukong tidak pernah keluar dari sarungnya. Pedang ajaib dapat diselubungi keluar dari sarungnya, dan pedang sihir secara alami dapat disarungkan kembali kapan saja. Dalam sekejap, dia dan Hua Daoru bertukar posisi. Kali ini, dia berhenti bermain dengan jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu. Dia benar-benar memotong pedang Wukong. Dengan pisau ini, Kaisar jubah abu-abu Yanyu Blade tidak bisa bersembunyi, tapi bisa menghentikannya. Tapi sayang sekali pedang panjangnya tersapu amarah barusan, berubah menjadi pedang cahaya yang tak ada habisnya, tidak melawan sama sekali.